Apa sih JadiBerkah.id? JadiBerkah.id merupakan sebuah platform penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah, kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di JadiBerkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di JadiBerkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, dan salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini yang penuh berkah. Tentunya saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan kita. Assalamualaikum Pak Adrian Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ami. Siap. Biar lebih akrab gitu ya, saya mohon izin Pak Adrian, mungkin saya akan manggil karena narasumber kita ini merupakan Abang Jakarta. Wah, jadi saya akan manggil dengan Bang Adrian, nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh manggil saya dengan sebutan None. Bisa, iya, betul. Baik, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari Sabtu ini di weekend, namun kita weekendnya tetap produktif karena mulai dari jam 9 sampai dengan 2 jam ke depan kita akan bersama-sama mengikuti webinar Ngobrol Berkah Series, tentunya dengan tema besaran adalah perencanaan keuangan syariah. Karena Ngobrol Berkah series ini merupakan seri dari seri sebelumnya, dan pada seri yang kelima ini kita akan berbicara tentang sukses berinvestasi reksadana syariah untuk pemula. Nah, narasumber kita juga sudah hadir, yaitu Bang Adrian Maulana CFP, dan tentunya yang kami hormati dan juga kami banggakan adalah para partisipan webinar yang sudah join di pagi hari ini gitu ya, di tengah kesibukannya untuk bersiap-siap weekend tapi tetap well prepare untuk mempersiapkan keuangannya agar tetap stabil, agar tetap sustain dan lain sebagainya dengan mengikuti Ngobrol Berkah series webinar yang kelima kali ini dengan tema sukses berinvestasi reksadana syariah untuk pemula. Tentunya acara hari ini merupakan persembahan dari BSI, Bank Syariah Indonesia, dan juga BSI Maslahat. Baiklah Bapak Ibu, para partisipan webinar, acara hari ini tentunya kita akan membahas seputar dengan reksadana syariah. Nah, kalau sedikit saya ulas gitu ya, mungkin nanti kita akan lebih banyak mendapatkan informasi gitu ya dari narasumber kita. Reksadana itu adalah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat, pemodal gitu ya, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, kalau zaman dulu kuliah gitu ya, Bang Adrian, ini saya sedikit sharing aja ya. Dulu di kampus saya itu ada kayak bursa efek corner gitu ya. Nah, itu sedikit banyak lah diajarkan terkait dengan metode investasi dan lain sebagainya di situ gitu ya. Karena kebetulan dulu jurusannya adalah manajemen lembaga keuangan syariah. Jadi nyerempet-nyerempet dikit lah gitu ya. Tapi pasti yang lebih ekspor adalah narasumber kita pada kesempatan hari ini. Kenapa seperti itu? Karena kalau saya ulas mengenai CV beliau adalah Pak Adrian Maulana CFP, atau lebih enak kita sapa dengan panggilan Bang Adrian Maulana. Beliau merupakan Senior Vice President Intermediary Business Coder Indonesia. Beliau adalah Abang Jakarta di tahun 97. Kemudian beliau sarjana teknik mesin di Trisakti. Beliau juga aktor, pembawa acara TV, dan juga praktisi hidup sehat. Nah, saya paling suka kalau Bang Adrian itu pernah
ada di acara TV gitu ya, TV show, TV nasional membawakan berita gitu, tapi beritanya santai gitu. 3 orang tuh, saya inget tuh. Saya masih kuliah 3 orang. Kalau saya sebutin di sini mungkin inisialnya kali ya, IMS gitu. Terus saya sering ikutin tuh Bang Adrian. Kemudian beliau juga certified financial planner, beliau juga wakil manajer investasi atau fund manager OJK lisensi. Oke, luar biasa sekali narasumber kita pada hari ini. Nah, namun sebelum kita menyimak gitu ya, sharing dari Bang Adrian mengenai sukses berinvestasi reksadana syariah untuk pemula, perlu kami informasikan juga bahwa BSI bersama dengan BSI Maslahat juga memiliki program donasi beasiswa Sahabat Pelajar Indonesia BSI Maslahat. Nah, untuk para partisipan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi untuk program Sahabat Pelajar Indonesia itu juga bisa. Caranya mudah banget, bisa langsung akses di websitenya jadiberkah.id. Nah, pastinya di situ nanti akan diberikan donasi beasiswa gitu ya untuk pelajar-pelajar yang pastinya mahasiswanya itu atau siswanya itu berpendidikan di tempat-tempat yang baik gitu ya, yang terbaik. Ada banyak sekali laporannya di situ, bisa diakses di website jadiberkah.id. Nah, untuk itu ayo kita bantu pelajar duafa untuk meraih cita-citanya dengan bersedekah di program Sahabat Pelajar. Sedekah jadi mudah melalui Jadi Berkah. Nah, selain itu kami juga informasikan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan mengajukan pertanyaannya bisa melalui kolom chat gitu ya. Atau nanti kalau diberikan kesempatan juga open mic langsung juga dipersilahkan karena akan ada giveaway untuk penanya yang beruntung. Baik, langsung saja sepertinya kita sudah tidak sabar lagi untuk menyimak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Kepada yang kami hormati Bang Adrian Maulana CFP, kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mas Ami dan juga sahabat-sahabat semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'd. Semangat banget nih. Sehingga Nabi pun mempertegaskan Ya, baik teman-teman, mohon izin dulu ya untuk menonaktifkan mikrofonnya supaya kita bisa lebih fokus dan apa-apa yang bisa saya bagikan pagi hari ini mudah-mudahan bisa diserap dengan baik, kemudian juga dimanfaatkan supaya nanti juga bisa memberikan kebaikan buat waktu, tenaga, pikiran yang kita sudah alokasikan di Sabtu pagi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bank Syariah Indonesia, BSI Maslahat, dan juga aplikasi jadiberkah.id yang tadi udah di awal kita lihat, waduh, memberikan banyak kemudahan buat kita untuk bisa melakukan beragam aktivitas, terutama terkait dengan ibadah kita, untuk sedekah kita, ya. Dan ini menjadi satu motivasi nih buat kita untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini untuk sebanyak-banyaknya berbuat kebaikan. Saya tadi diperkenalkan sebagai Abang Adrian karena memang benar saya dulu pernah Abang Jakarta, meskipun sebenarnya panggilan Abang sudah saya dapatkan sejak kecil sih, Mas Ami, karena memang saya anak pertama dari 2 bersaudara dan kemudian saya kuliah. Pada saat kuliah saya mendaftar waktu itu memang menjadi finalis Abang None Jakarta Pusat dan qadarullah saya menang di Jakarta Pusat menjadi abang favorit di seluruh DKI Jakarta. Tapi kuliahnya tetap di teknik mesin. Tapi sekarang saya nggak mau berbagi tentang dunia mesin, dunia public speaking, dunia acting yang mungkin 19 tahun sempat membersamai saya. Tapi kemudian sejak 2016 saya memutuskan untuk berhijrah, saya pindah profesi karena memang saya sejak waktu tahun 2008-2009 saya ada ketertarikan untuk mempelajari dunia keuangan meski waktu itu kuliahnya ya teknik mesin ya. Nah, kemudian saya perdalam,
selama kurang lebih sekitar 2 tahunan, 3 tahunan, saya belajar otodidak, saya dari buku-buku yang dijual di Gramedia dan sebagainya itu ya. Terus kemudian akhirnya saya beranikan tuh sejak tahun 2010-2011 mengambil berbagai lisensi yang dikeluarkan oleh regulator kita, yaitu kalau dulu namanya Badan Pengawas Pasar Modal, Lembaga Keuangan, atau disingkat Bapepam LK. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Jadi saya mungkin hingga saat ini boleh dikatakan satu-satunya nih figur publik yang punya lisensi itu dari Kementerian Keuangan. Dan alhamdulillah waktu saya memang tadi diperkenalkan ya sempat 3 tahun menjadi news anchor di salah satu televisi swasta dan punya acara live yaitu Indonesia Morning Show dengan sapaan halo selamat pagi gitu. Mungkin buat sebagian yang sempat mengikuti acara itu atau mungkin kangen ya diulang aja ya nonton di YouTube-nya ya. Karena memang sekarang sudah resmi saya menjadi profesional di manajer investasi, di mana manajer investasi itu memiliki sebuah produk investasi yang dikelola yang disebut dengan nama reksadana. Itu salah satunya, karena ada lagi yang di mana kita mengelola aset dari nasabah, terutama nasabah-nasabah institusi seperti BPJS, dana pensiun, yayasan, ya, di mana memang tempat di mana sekarang saya selama 6,5 tahun sudah bekerja, kami merupakan salah satu pengelola dana tidak hanya yang terbesar di Indonesia, melainkan juga di dunia. Di mana perusahaan saya ini usianya sudah 2 abad, teman-teman. Sudah sejak 1804. Ya, satu-satunya mungkin perusahaan yang paling lama yang ada, dan di Indonesia karyawannya hanya 50 orang, termasuk saya. Teman-teman saya semua rata-rata adalah orang lulusan luar negeri semua, S2 paling kecil, dan saya kebetulan mungkin yang masih S1 dan dalam negeri. Jadi kalau ditanya kok bisa saya bergabung di situ, ya saya juga nggak tahu. Ini semua rahmat dari Allah yang dititipkan ke saya untuk kemudian saya ya harus bisa juga membagikan sedikit ilmu yang saya miliki, pengalaman, informasi, moga-moga pagi hari ini bisa jadi bermanfaat. Jadi sebenarnya kalau disebut agak kayak peribahasa, jaka sembung naik ojek. Nggak nyambung, Jack. Gimana nggak nyambung? Kuliahnya teknik mesin, kerjaannya 19 tahun di entertainment, ya kan? Dari mulai jadi peragawan, model, pemain sinetron, pemain film, kemudian TV presenter, news anchor. Kok sekarang tiba-tiba ngomongin tentang keuangan? Ya, panjang kali lebar, tapi intinya sedikit intro tadi di awal, mudah-mudahan bisa menambah keyakinan teman-teman bahwa saya memang semangat sekali untuk belajar, dan pagi hari ini juga nggak kalah semangat ingin berbagi kepada teman-teman semua. Dan hari ini kita akan lebih fokus memang berbicara mengenai reksadana, khususnya yang syariah. Dan saya juga ingin sampaikan bahwa di perusahaan tempat di mana saya bekerja, saya menjabat sebagai Senior Vice President Intermediary Business, yang punya salah satu tugas adalah sebagai pelaksana unit syariah di perusahaan tempat di mana saya bekerja. Jadi nama saya yang didaftarkan di Otoritas Jasa Keuangan oleh perusahaan, mewakili perusahaan tempat di mana saya bekerja untuk kemudian saya bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan juga industri memajukan industri syariah kita yang memang sebenarnya memang masih sangat ketinggalan. Kalau dari data di 2021 ya teman-teman, dari 10.000 penduduk Indonesia, hanya 2 orang dikatakan yang sudah melek mengenai produk-produk syariah. Artinya itu sangat minim. Jadi ini merupakan tanggung jawab saya dan juga mudah-mudahan kita bersama untuk menyebarluaskan produk syariah ini ke sebanyak-banyaknya masyarakat. Dan menariknya produk syariah ini bukan eksklusif bagi umat muslim saja. Produk syariah baik itu di perbankan maupun di pasar modal, ya, itu adalah produk yang bisa digunakan oleh siapapun tanpa membedakan latar belakang keyakinan, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi ini kabar baik buat kita semua karena memang bukan hanya ini ada kebaikan dalam sisi
material ya, dalam hal ini keuntungan yang didapat dari bagi hasil dan lain sebagainya, tapi juga memang peruntukannya adalah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nanti kita akan bahas lebih mendalam di situ. Izinkan saya pagi hari ini saya ada menyiapkan slide presentasi yang mudah-mudahan ini bisa teman-teman lihat semua ya. Kalau nggak bisa ya mohon maaf. Enggak, insya Allah bisa. Oke, saya mohon bisa acungkan jempolnya ya kalau bisa melihat slide yang saya kasih berikut ini. Mungkin dari, oke, bisa ya Mas? Sudah terlihat. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita ambil judul pagi hari ini, berkah berinvestasi syariah. Nah, jadi mungkin sebelum kita ngomong mengenai investasi, karena memang investasi yang kita bicarakan pagi hari ini investasi dunia, yang harapannya tentu juga harus bisa memberikan kebaikan buat urusan akhirat kita, karena sebagai seorang Muslim, saya yakin bahwa setelah kita mampir sebentar di sini, kita punya kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat kelak. Jadi apa-apa yang kita lakukan di sini hendaknya harus selaras dengan ajaran yang kita yakini, yaitu dari Islam, bahwa kita harus punya pemahaman yang lurus dulu terkait dengan namanya uang. Karena memang kita bekerja, kita hidup, kita lahir gitu ya di negara Indonesia yang menggunakan alat tukarnya berupa uang. Ya, ada uang kertas, ada uang koin, ya seperti itu. Jadi karena memang itu yang menjadi kesepakatan bersama, ya kita bicara mengenai uang. Tapi sayang di masyarakat ini masih banyak perbedaan pendapat terkait dengan uang, dan ada mitos-mitos 3 ini yang sering kali kita dengar. Uang sumber masalah, uang ini bukan yang terpenting, uang itu nggak bisa membeli kebahagiaan. Tapi coba kalau kita runut dari awal ya, uang dikatakan sumber masalah, tapi kenyataannya banyak masalah bisa kita selesaikan kalau kita punya uangnya kan? Betul? Betul. Uang dikatakan bukanlah yang terpenting. Yang terpenting adalah cinta kasih. Cinta dan kasih sayang. Caile. Iya. Tapi masalahnya kalau misalnya kita mau beli makan dan lain sebagainya, kan tetap perlu uang. Nggak bisa pakai cinta doang. Benar nggak? Jadi uang itu juga penting. Uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Betul, saya akui. Banyak orang yang memiliki keberkahan, kita lihat ya. Menurut kacamata kita. Tapi ternyata Allah uji dia dari masalah rumah tangga, ya dengan anak atau dengan mungkin ya pihak-pihak lain, sehingga terlihat walaupun banyak uang, terlihatnya ya banyak materi, tapi kok dia nggak bahagia. Ada orang yang kehidupannya biasa-biasa aja, wajar-wajar aja, tidak sekaya yang kita bicarakan tadi, tapi kok terlihat hidupnya lebih senang, lebih bahagia. Betul, tapi kenyataannya kalau saya tanya, lebih bahagia mana sih teman-teman? Punya uang atau nggak punya uang? Iya, punya uang ya. Jadi mudah-mudahan kita punya pemahaman yang baik dulu terhadap uang. Kasihan uang itu ya. Dia itu benda mati yang nggak salah apa-apa, diciptakan untuk digunakan, tapi kemudian suka dikambing hitamkan. Nah, itulah manusia. Suka mencari kesalahan satu pihak, apalagi orang lain ya. Suka mencari pembenaran dan suka komplain ya. Coba kita evaluasi sama-sama, muhasabah, jangan-jangan ada yang perlu kita luruskan dulu terkait dengan masalah uang. Kemudian kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kebutuhan sekaligus juga keinginan. Tapi mana yang harus kita prioritaskan? Yes, kebutuhan hendaknya harus selalu di atas keinginan. Ini harus kita camkan sama-sama. Kenapa? Karena banyak orang punya permasalahan dalam kehidupannya terkait dengan uang, karena mereka nggak paham konsep yang sebenarnya sangat-sangat dasar ini. Mungkin dia akhirnya jatuh kepada perilaku hedonisme. Dia suka beli barang-barang yang baru, yang lagi ngetren, padahal sebenarnya dia nggak punya kemampuan. Atau sebenarnya dia nggak punya kebutuhan, cuman ingin aja, karena ngeliat orang lain punya, saya harus punya juga dong. Contoh seperti itu. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini nggak demikian. Jadi penting nih buat kita sebelum bicara mengenai investasi, yuk kita atur dulu bagaimana kita mengolah keuangan kita dengan yang namanya sebuah perencanaan keuangan.
financial plan. Apa sih? Ya, jadi perencanaan keuangan itu sederhana adalah bagaimana cara kita untuk mengelola atau mengatur kehidupan kita terkait dengan keuangan untuk kita bisa mencapai tujuan-tujuan kehidupan kita. Baik yaitu yang sifatnya jangka menengah maupun juga jangka panjang. Kalau jangka pendek, ya mungkin kita pikir mudah lah ya, kita dapat penghasilan, apakah itu dari gaji, apakah dari honor, dari jasa yang kita berikan, terus kemudian kita bisa manfaatkan. Tapi bagaimana untuk memikirkan kalau nanti kita bisa punya anak, kita pada saat kita sudah nggak produktif, pada saat kita pensiun, katakanlah usia kita 55-60, kita udah nggak bisa bekerja lagi gitu ya, mungkin kalau yang bekerjanya kantoran, seperti itu. Lalu Allah berikan kita kesempatan hidup sampai usia 80, 20 tahun kita hidup tapi nggak punya pemasukan sama sekali. Nah, kira-kira bagaimana? Bersyukur nih saya lihat di sini kebanyakan partisipannya adalah yang usianya muda-muda semua, ya, ada yang belasan tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang mungkin 30-an tahun. Ya, kalau kita Allah berikan sehat, usia, ya, rezeki seperti itu, kita manfaatkan baik-baik. Salah satunya adalah dengan menyimak terus apa yang saya sampaikan. Jadi yang pertama, saya termasuk orang yang setuju dengan pendapat di Islam bahwa Islam itu membolehkan orang itu kalau terpaksa untuk berutang. Yang nggak boleh adalah dia niatnya nggak mau bayar utang. Nah, itu udah salah tuh. Dari awalnya udah nggak benar. Umumnya nanti tengah jalan, apalagi hasil akhirnya, itu jauh dari kata baik. Karena akan ada masalah, akan ada mungkin hal-hal buruk yang akan bisa menimpa kehidupan kita, keluarga, atau bahkan pihak lainnya. Nah, tapi kalau kita bicara dalam hal konteksnya perencanaan keuangan, hutang yang dikatakan sehat, teman-teman, itu nggak boleh lebih dari 30% dari pengeluaran kita. Jadi misalnya begini, teman-teman punya pemasukan katakanlah 5 juta. Ya. Jangan sampai kita punya utang tuh nilainya 2 juta. Karena itu udah lebih dari berapa itu? Udah lebih dari 20%, 30%, ya. Tapi kalau misalnya kita punya utangnya itu kurang lebih sekitar 1 juta, itu insya Allah masih boleh. Ya, jadi kalau kita punya penghasilan rutin 5 juta, kita akan keluarkan habis gitu ya. 20%-nya itu masih oke, apalagi maksimum tadi 30%. Tapi kalau lebih dari itu nggak sehat. Ya, nanti kita akan bicara lebih banyak dalam tanya jawab. Lalu gimana nih kalau ternyata sekarang saya udah jatuh dalam utang yang cukup banyak, Mas Adrian. Ini kira-kira solusinya misal seperti apa? Nanti kita akan ngobrol ya, walaupun mungkin agak sedikit keluar dari yang namanya reksadana, tapi nggak apa-apa. Karena ini penting banget, ini konsep dasar. Kenapa saya bilang konsep dasar? Banyak orang nggak pernah berinvestasi. Karena apa yang mau diinvestasiin? Uang saya aja udah habis dari bulan ke bulan. Benar nggak? Oke, yang kedua, ini yang teman-teman harus mulai lakukan. Di mana kita harus punya arus kas positif. Artinya apa? Kita punya pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Ya ampun Mas Adrian, gimana boro-boro pengeluaran saya kan banyak, saya udah menikah, anak saya 2, gaji saya 5 juta, 6 juta. Ya kan? Mungkin ada sedikit sampingan sana sini, kalau weekend saya bisa fotografi, saya ada dapat deh 500.000, contoh misal seperti itu. Ya, saya mungkin dapat penghasilan sebulan jadinya total 7 juta Mas Adrian. Tapi masalahnya setelah dihitung pengeluaran saya kok kayaknya bisa 10 juta. Bagaimana? Ya, itu ada 2 pilihan. Yang pertama, teman-teman harus kencangkan ikat pinggang. Atur gaya hidup kita sesuai kemampuan dan kebutuhan kita. Bukan mengikuti hawa nafsu kita. Bukan mengikuti gaya hidupnya orang lain. Apa-apa yang orang lakukan, nggak harus melulu kita juga ikuti. Kan seperti itu. Yang kedua, kalau kita nggak bisa mengencangkan ikat pinggang, yang kedua adalah tingkatkan pendapatan kita. Mungkin yang selama ini suaminya aja yang bekerja, terpaksa istrinya juga harus bekerja. Ya bekerja kan nggak melulu harus kantoran, mungkin bikin usaha, bikin bisnis, ya seperti kayak saya dan istri, saya punya kerjaan kantoran, istri saya sebagai psikolog, ya kan, tapi waktunya masih cukup luang, ya istri saya bisa membuat usaha atau dia bermitra gitu kan, kita juga punya peluang usaha kita jalankan. Jadi ya kita coba cari seperti itu, dan terkadang memang kita harus membuat kondisi kehidupan kita agak seperti kayak darurat atau kayak kepepet supaya memang lebih ada semangat dari dalam diri kita untuk juga mencari penghasilan. Boleh kok kita mencari penghasilan yang banyak, ya kan, yang terpenting sumbernya insya Allah harus dari yang halal, dan juga kemudian kita belanjakan untuk hal-hal yang dibenarkan oleh Islam.
Nah, berikutnya yang ketiga, kita harus punya yang namanya dana darurat. Apa sih yang namanya dana darurat? Dana darurat itu adalah dana yang bisa kita pakai dalam keadaan darurat. Jadi kalau sewaktu-waktu kita butuh, langsung ada. Jadi kalau kita punya katakanlah aset banyak ya, kita mungkin punya peninggalan rumah dari orang tua kita yang sudah tiada. Katakanlah rumahnya katanya bisa bernilai 2 miliar. Tapi kita di tabungan hanya punya mungkin uang 20 juta. Ya, menurut saya itu kurang ideal. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa-apa yang terjadi terhadap kehidupan. Device. biji 21 orang. Halo teman-teman, mungkin mohon sekali lagi saya remind bagi yang sedang mungkin ada beraktivitas agar menonaktifkan mikrofonnya ya, supaya suaranya ini bisa didengar dengan jelas, dan insya Allah ini juga akan direcord atau direkam. Jadi buat teman-teman yang nggak berkesempatan hadir nanti bisa nonton dan nggak terganggu informasinya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Nah, minimal dana darurat itu adalah sebaiknya 3 bulan pengeluaran itu untuk orang yang masih jomblo alias memang belum punya tanggungan. Ya, untuk orang yang udah punya tanggungan seperti saya, ada 4 orang, saya, istri, dan 2 orang anak. Idealnya itu sekitar 9 bulan sampai 12 bulan pengeluaran. Katakanlah misalnya pengeluaran saya setiap bulan sekarang ada di kisaran 20 juta gitu ya. Ya, setidaknya saya harus punya uang setara dengan 180 atau 200 juta untuk kemudian saya bisa taruh ke dalam instrumen dana darurat. Nah, kemana itu? Nggak melulu artinya harus tabungan, tapi nanti kita akan bicara ya. Kemudian teman-teman mungkin punya proteksi yang belum punya BPJS seperti itu ya, mungkin teman-teman bisa coba miliki fasilitas itu, karena kita nggak pernah tahu ya yang namanya asuransi ya, terutama apalagi yang berprinsipnya juga syariah. Saya rasa itu ada kebaikan di dalamnya, karena itu bisa membuat bagaimana kita terlindungi atau tercover apabila ada hal-hal yang di luar dugaan kita. Nggak ada orang yang kepengen hidupnya sebenarnya sakit, nggak ada orang yang kepengen kalau ditanya meninggal di usia muda gitu ya, apalagi dalam keadaan sakit-sakitan. Tapi kita sadar bahwa kita udah berusaha aja hidup sehat, tapi kita bisa mengalami yang namanya sakit. Kita bisa mengalami namanya kecelakaan. Pada saat kita lagi naik motor, kita udah baik-baik, udah pakai helm, nyetirnya juga di sebelah kiri, nggak kebut-kebutan, kita diseruduk sama truk. Apa yang terjadi? Kaki kita patah. Ya, kita tahu, ya kita yang harus membiayai itu semua. Belum tentu kita mendapat bantuan dari sana-sini. Ya, jadi ini mungkin bisa dipertimbangkan. Oke, kita nggak akan fokus ke situ. Yang terakhir, ini yang lebih penting, karena memang ini adalah konteks kita pagi hari ini, jangan lupa berinvestasi. Kenapa kita taruhnya di nomor 5? Karena ya memang ini yang seringkali tidak pernah bisa dilakukan oleh banyak orang karena dia tidak memiliki perencanaan yang matang dalam kehidupannya terkait dengan keuangan. Wajar dia akhirnya nggak pernah berinvestasi. Wajar orang nggak berinvestasi karena setidaknya bukan nggak punya uang, tapi nggak punya pemahaman. Ya, belum lagi di luar sana ini juga banyak sekali informasi, termasuk juga kejadian-kejadian berkedok investasi yang akhirnya membuat orang tuh semakin kayak takut, alergi gitu ya, antipati. Padahal sebenarnya itu memberikan banyak kebaikan, asal kita tahu informasi yang benar, yang legal seperti apa, dan kita kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita. Ya, tadi saya sudah bahas mengenai apa yang disebut dengan perencanaan keuangan, ya, dan ini yang saya bilang. Saya yakin nggak ada satu di antara kita yang kepengen gagal dalam kehidupannya, tapi kenapa banyak orang, saudara-saudara kita mungkin yang punya permasalahan karena jangan-jangan dia nggak punya perencanaan. Yuk, jadi mulai saat ini kita lakukan penataan yang lebih baik, kita evaluasi apa-apa mungkin yang sudah baik, nggak apa-apa, kita terus pertahankan. Kalau yang masih kurang baik, yang kurang rapi, yuk kita benahin sama-sama mulai hari ini. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita pasti bersisian dengan yang namanya resiko. Kita tahu dengan apa yang kita alami di 2020, Indonesia juga mengalami yang namanya pandemi akibat adanya penyebaran virus COVID-19. Ada teman-teman kita yang terpaksa di PHK, ada yang usahanya terdampak, harus gulung tikar, ya. Ada yang mengalami sakit, ada yang sampai harus meninggal dunia akibat sakit tersebut, ya. Kita mungkin saat ini masih diberikan kesempatan ya
oleh Yang Maha Kuasa untuk kemudian kita bisa memperbanyak amal kita, ya kita meningkatkan ibadah kita, meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan segala hal-hal yang baik sebagai pemberat nanti timbangan kita di akhirat kelak. Jadi kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada resiko, begitu juga dalam yang namanya berinvestasi. Tapi kenapa banyak orang berusaha untuk menghindari resiko itu? Padahal kita setiap hari sudah hidup dengan resiko. Tadi saya bilang, kita menuju satu tempat menggunakan misalnya motor. Berapa banyak sebenarnya kejadian kecelakaan bermotor setiap hari. Tapi itu nggak menyurutkan semangat dan niat kita untuk tetap beraktivitas kan? Naik motor, bahkan nyetir bukan kita, orang lain lagi, yang baru kita kenal lagi dengan ojek online. Kita nggak tahu cara nyetirnya bagaimana, selamat atau enggak, tapi kita putuskan untuk tetap naik. Benar nggak? Bismillah, jalan aja. Seperti itu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan berinvestasi. Kita tahu berapa banyak orang yang sukses karena berinvestasi. Kita tahu orang-orang sukses dunia, kita bicara nih dalam konteksnya materi ya, Warren Buffett, yang punya Amazon, yang punya Facebook, yang punya Tesla, ya dia berinvestasi pada sesuatu yang dia yakini, dalam hal ini adalah apa? Perusahaannya dia. Ya, dia kembangkan, dia rawat terus gitu sampai akhirnya bisa menjadi perusahaan global seperti itu. Kaya raya. Di Indonesia juga seperti itu. Yang lebih kaya adalah siapa? Yang punya perusahaannya. Kan demikian. Ya dia berinvestasi. Apa dari research development dia kembangkan, dia berinvestasi pada inovasi-inovasi, dia investasi kepada pengembangan teknologi, contoh seperti itu. Ya, walaupun dia mungkin ada resikonya apa? Katakanlah harus keluar modal yang lebih besar, dia harus melewati proses mungkin jatuh bangun seperti itu. Tapi tetap dijalankan, ya. Nah, investasi ini adalah apa sih? Apa bedanya dengan menabung? Saya udah punya tabungan yang cukup kok Mas Adrian, alhamdulillah. Cuman begini teman-teman. Kalau investasi dan menabung, sebenarnya kegiatannya sama. Sama-sama kita sisihkan nih sebagian dari pendapatan kita. Cuman yang membedakan adalah peruntukannya. Kalau tabungan, hendaknya kita gunakan untuk di jangka pendek. Jangka pendek itu kapan? Buat besok, buat lusa, buat minggu depan, buat bulan depan. Itu silakan, taruhnya di dalam pos tabungan. Tapi kalau kita punya kebutuhan pengen haji, daftar sekarang mungkin berangkatnya bisa 10 tahun lagi, atau bahkan saya dengar katanya udah belasan tahun. Atau untuk persiapan anak kuliah, anaknya sekarang masih TK atau SD. Atau persiapan pensiun. Nah, untuk ketiga poin terakhir yang saya sebutkan, jangan taruhnya di tabungan. Apalagi orang bilang, iya nih buat tabungan haji, itu salah kaprah banget. Kalau misalnya kita bisa berangkatnya tahun depan, 2 tahun lagi, iya, uang tersebut jangan ditaruh dalam instrumen investasi, taruh aja ke dalam instrumen yang namanya tabungan. Karena kita nggak tahu tahun depan terjadi apa, ada hal-hal yang buruk, tapi kita tetap punya niatan untuk mau berangkat. Jadi kita taruh ke dalam instrumen yang sangat-sangat rendah resikonya. Ya, contoh seperti itu. Nah, jenis-jenis kalau kita bicara investasi, mungkin teman-teman dari kecil udah pernah mendengar gitu. Orang tua kita, nenek kita, kakek kita mungkin senang sekali menyimpan dalam bentuk emas. Ya. Kemudian mungkin teman-teman juga pernah mendengar ada istilah yang namanya sukuk. Nah, ini saat ini nih pemerintah lagi menawarkan ya kepada seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ya tentunya di sini punya KTP untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli yang namanya sukuk. Sukuk ini adalah surat berharga negara yang berprinsip syariah, yang dimana memang kita akan mendapatkan imbal hasil setiap bulannya. Ya, ini menarik banget. Nanti kita akan ngobrol ke sana juga sedikit kalau mungkin memang ada yang tertarik. Nah, tapi yang ketiga adalah dalam bentuk reksadana. Tentunya di sini yang kita bicarakan adalah reksadana syariah. Ada dan juga bisa memberikan kebaikan buat aset yang memang kita investasikan. Kemudian teman-teman juga bisa berinvestasi saham syariah karena banyak loh, lebih dari 300-an ya dari total 800 saham-saham yang ada di Bursa Efek Indonesia yang perusahaannya itu masuk dalam kategori syariah. Kemudian ada peer-to-peer lending, ya peer-to-peer lending, di mana di situ adalah sebuah format untuk mempertemukan antara peminjam modal dan pemberi modal. Ya, si aplikasi ini umumnya karena sekarang udah menggunakan aplikasi atau website, ini adalah sebagai pihak perantaranya yang untuk mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dengan pihak yang ingin memberikan bantuan. Ya, sistemnya ini ada beberapa akad ya, ada akad mudharabah, ada akad muharabah. Ya, jadi di mana
teman-teman nanti bisa mempelajari lebih dalam. Yang terakhir tentunya adalah kita bisa berinvestasi pada bisnis, bisa dari bisnis yang kita kembangkan sendiri ataupun juga bisnis yang sudah dijalankan oleh orang lain, kita kemudian berpartisipasi di dalamnya, atau ya teman-teman mungkin membeli properti, bisa itu tanah, bisa itu ruko, bisa itu rumah, bisa itu apartemen, untuk kemudian kita sewa-sewakan, atau mungkin kita ingin jual lagi dengan harga yang tentunya lebih tinggi. Itu adalah beberapa contoh investasi, ya. Nah, tadi ada ngomong misalnya mengenai emas. Nanti kita akan ngobrol lagi, tapi sebenarnya kita akan skip aja karena akan ada panjang kali lebar perbedaan pendapat. Ada orang yang bilang, oh nggak boleh berinvestasi emas karena satu dan lain hal, ya. Ada khilafiyah nih teman-teman tentang itu, karena kalau di negara kita, kenapa kita boleh berinvestasi emas? Karena memang emas ini bukan sebagai alat tukar, teman-teman. Emas ini digunakan sebagai komoditas. Jadi makanya di negara kita disahkan untuk orang ini berinvestasi dalam bentuk emas. Tapi kalau di mungkin zaman dahulu, emas itu kan bukan instrumen investasi. Emas itu sebagai alat tukar, seperti kayak uang yang kita gunakan sekarang. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, di mana memang kita tahu karena emas itu adalah komoditas yang dari sumber daya alam dan pasti ada terbatasnya, makanya bisa berfluktuasi harganya dan bisa naik dari waktu ke waktu, ya. Oke, kemudian ya ini saham ya, teman-teman juga tahu bahwa saham itu adalah instrumen yang sifatnya volatile, ya, bisa naik bisa turun tergantung bagaimana situasi baik itu negara ataupun kalau kita bicara perusahaan, ya kinerja yang sedang dialami pada saat itu. Kalau kinerjanya ciamik, membaik, ya tentu para pemegang sahamnya bisa mengalami keuntungan. Begitu juga sebaliknya. Nah, terus kemudian ada orang yang mungkin ya berinvestasi dalam mata uang, ya. Tapi sekali lagi uang itu kan adalah alat tukar ya sebenarnya ya teman-teman. Kalau kita gunakan untuk ya membelanjakan sesuatu gitu ya silahkan aja gitu. Atau teman-teman pengen keluar negeri makanya harus membawa mata uang negara tersebut, ya itu is okay gitu. Kalau saya kebetulan tidak mengambil instrumen ini sebagai aset portofolio saja. Saya hanya gunakan mata uang lain, itu adalah sebagai sarana untuk kemudian saya gunakan untuk melakukan hal-hal seperti kayak misalnya konsumsi, saya harus membayar ya kebutuhan di negara tersebut, ya. Oke, kita akan lebih fokus karena cukup banyak nih ya materinya, tapi kita akan bicara mengenai reksadana syariah. Mudah-mudahan nggak bosan ya dari informasi awal tersebut. Jadi tadi sudah disampaikan dengan baik nih oleh Mas Ami kalau reksadana syariah itu adalah sebuah wadah, ya, wadah di mana seluruh masyarakat pemodal bergabung, dari itu masyarakat yang uangnya 50 ribuan aja, 100 ribu, 1 juta, atau bahkan sampai miliaran, ya, untuk kemudian dikelola oleh yang namanya manajer investasi dengan cara menempatkan ke instrumen sesuai dengan kehendak kita. Kita misalnya yang saya bukan orang seperti Mas Adrian yang profil resikonya tinggi. Saya kayaknya nggak kepengen deh aset saya ditaruh di dalam instrumen berbasis saham, Mas Adrian, karena kan kayaknya lebih berisiko. Nggak apa-apa. Ada juga reksadana pendapatan tetap yang isinya adalah surat berharga negara berbasis syariah. Contohnya seperti Sukuk yang tadi saya sudah sempat bicarakan, ya. Atau misalnya masuk dalam instrumen yang lebih rendah lagi resikonya, instrumen reksadana pasar uang syariah. Isinya adalah deposito syariah dari berbagai perbankan atau surat utang syariah yang akan jatuh tempo tapi kurang dari 1 tahun. Tapi kembali lagi ya karena resikonya rendah, imbal hasilnya juga rendah, ya seperti itu. Kenapa sih kok bisa disebut syariah? Ya jelas sederhana karena memang sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah. Jadi kalau di produk syariah kenapa diminati bukan hanya oleh orang Islam saja, bukan oleh umat Muslim saja, tapi juga non-Muslim. Karena kalau dalam syariah, kita nggak hanya bicara aspek untung, tapi kehalalan dan keberkahan. Inilah yang alhamdulillah semakin banyak orang juga tertarik untuk memperdalam Islam, karena ternyata Islam ini adalah keyakinan yang relevan hingga akhir zaman, bahwa apa-apa yang sudah disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan kemudian Rasulullah banyak aplikasikan dan Rasulullah sampaikan dalam hadis-hadis yang kita bisa pelajari sama-sama, kita sering mendengar, itu adalah sebenarnya relevan sampai di akhir zaman, ya. Dan banyak sekali yang sudah pembuktian itu yang kita sudah rasakan sama-sama. Nah, sekarang kalau perbedaannya apa sih teman-teman? Sebenarnya reksadana syariah non konvensional mirip,
Yang membedakan ini ya tadi dari sisi pengelolaannya. Kemudian isinya, kalau namanya konvensional apa aja bisa. Mau saham rokok, mau saham terkait dengan minuman keras, mau saham terkait dengan riba, ya itu boleh aja. Yang penting bagaimana kita mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Namun kalau di syariah nggak seperti itu. Ada hal-hal yang memang tidak bisa kita beli, kita tidak bisa investasikan di sana. Kemudian yang ketiga mengenai mekanismenya, ya, di mana kalau di produk syariah itu ada namanya disebut mekanisme cleansing alias pembersihan dari hal-hal yang sifatnya non halal. Karena bisa jadi misalnya pada saat penjualan ada dana mengendap di bank misalnya yang bukan syariah. Nah, itu tetap harus kita bersihkan walaupun cuma sehari, walaupun cuma 2 hari, contoh seperti itu. Jadi menarik ya. Ada yang namanya Dewan Pengawas Syariah. Jadi bukan hanya dari Otoritas Jasa Keuangan, tapi juga diawasi oleh DPS. Di mana DPS ini adalah orang-orang yang memiliki sertifikasi khusus dan diakui oleh Majelis Ulama Indonesia kita. Jadi banyak sekali nih pengawasan-pengawasan yang membuat kenapa makanya reksadana syariah ini menjadi reksadana yang begitu diminati oleh banyak kalangan, ya. Nah, gimana sih Mas kalau perusahaan itu ada yang bisa masuk syariah tapi ada yang enggak gitu. Kayak contoh kayak Telkom itu masuk, kayak Astra itu masuk gitu. Tapi kan itu kayaknya perusahaannya enggak yang semuanya tentang baik, bukan seperti itu. Jadi ada banyak lah kriteria-kriterianya, tapi yang pasti tadi usahanya tadi nggak bertentangan dengan prinsip syariah. Kedua, nah ini terkait dengan utang. Perusahaan itu kan pasti ya terkadang bukan pasti ya, maksud saya terkadang mereka menggunakan instrumen utang. Nah, utangnya itu nggak boleh lebih dari 45% dari total aset yang dimiliki. Nah, ini nggak terjadi di perusahaan-perusahaan yang konvensional. Mereka misalnya gini, punya aset 100, utangnya 2 kali lipat, boleh. Selama usahanya jalan aja terus seperti itu. Tapi kalau di kita nggak bisa. Maksudnya apa? Supaya kalau terjadi apa-apa, ya, si emiten tersebut, si perusahaan tersebut mampu untuk mengembalikan hak-hak para pemodalnya. Menarik ya. Itu juga kenapa reksadana syariah jadi dikategorikan reksadana yang relatif lebih secure, lebih aman. Karena ada beberapa persyaratan ini. Gitu ya. Tadi kita bahas. Nah, ini beberapa jenis akad yang memang nggak ada kalau di reksadana konvensional. Kita jelas, ini ada akadnya. Ya, jadi ada serah terimanya, terus kemudian ada bagi hasilnya, misalnya dengan manajer investasinya berapa, ininya berapa, dan itu semua sudah disepakati di awal ya. Singkatnya ini ada karakteristik yang sudah saya rangkum biar teman-teman lebih mudah lagi. Kenapa disebut sih kalau investasi reksadana syariah terjangkau? Karena sekarang kita bisa berinvestasi hanya dengan 100.000 saja, bahkan 50.000 rupiah, teman-teman udah bisa menjadi investor. Coba mau jadi investor properti harus punya ratusan juta, ya, harus punya uang miliaran, benar nggak? Kalau di sini nggak perlu, dari 50.000, 100.000 teman-teman bisa. Yang kedua, diversifikasi. Kalau reksadana itu ibaratnya kan tadi ada wadah, jadi isinya bisa beragam, mirip seperti kalau kita bicara rujak. Rujak itu isinya nggak cuma mangga, ya, walaupun teman-teman mungkin hobinya mangga, tapi umumnya kalau yang namanya rujak itu isinya ada kedondong, ada bengkuang, ya, ada jambu seperti itu. Ya, maksudnya apa sih? Jadi tersebar. Kita bisa menikmati banyak hal, termasuk juga kalau ada resiko, katakanlah ada jambu yang busuk 1, tapi tetap namanya rujak kan? Iya, kita tetap bisa makan mungkin ada 24 potong yang lainnya. Contoh seperti itu, ya. Nah, begitu sebaliknya. Kalau untuk kita bicara mengenai namanya investasi syariah, mungkin ada 1-2 perusahaan yang jelek kinerjanya, tapi yang lain kebanyakan bagus. Jadi 1-2 itu bisa terabaikan karena yang dilihat adalah yang baiknya seperti itu, ya. Nah, kemudian mudah sekali. Kenapa saya bilang mudah? Karena sekarang teman-teman nggak harus ke bank, teman-teman bisa menggunakan aplikasi dari rumah aja, udah bisa menjadi seorang investor reksadana syariah. Tadi karena kita udah nggak perlu kemana-mana, dari rumah aja, dari kantor aja, dari tempat kita beraktivitas, kita lebih efisien dari sisi waktu, dari sisi biaya, nggak perlu cari parkir, nggak perlu ngabisin waktu buat ngantri-ngantri, seperti itu. Jadi sayang kalau nggak kita menjadi sekarang seorang investor, salah satunya adalah reksadana syariah. Insya Allah imbal hasil juga optimal, ketimbang kita sekedar taruh cuma buat di tabungan. Tabungan kita nggak dapat apa-apa, teman-teman. Deposito, mohon maaf, udah nggak menarik. Paling cuma dapat 2% 1 tahun, bahkan kurang. Ya. Kalau bicara terjamin, insya Allah bisa terjamin. Karena memang reksadana syariah, teman-teman mau jual kapanpun, asal pas lagi marketnya buka, ya, artinya bukan lagi di hari Sabtu, hari Minggu, dan jelas hari libur, nggak bisa. Itu langsung bisa kita cairkan.
hanya mungkin hari ini kita cairkan, misalnya kita instruksikan kita mau jual, 4-5 hari kerja, dananya langsung masuk ke rekening kita. Jadi menarik banget. Jadi makanya mungkin 70% ya aset saya itu semua dalam bentuk reksadana. Insya Allah reksadana syariah tentunya yang menjadi salah satu instrumen investasi saya dan keluarga. Ya, transparan. Kenapa transparan? Karena memang kita harus sebagai pengelola nih, contoh seperti saya ya, yang ngelola reksadana syariah di tempat di mana perusahaan tempat saya bekerja itu, kita harus umumkan di media nasional, minimal 2 surat kabar, ada di website, ada di aplikasinya. Ya, legalitasnya juga terjamin, alhamdulillah, karena memang ada regulator dalam hal ini otoritas jasa keuangan yang memberikan izin atau tidak kepada pihak yang ingin menawarkan sebuah produk investasi. Dan kemudian yang terakhir jelas adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya, kemudian ya teman-teman, ini ada resikonya. Resiko naik turun pasti ada juga dalam namanya reksadana. Ada juga resiko likuiditas. Kalau ternyata misalnya teman-teman salah memilih pengelola reksadana tersebut, ya. Tapi alhamdulillah kalau tempat di mana saya bekerja kita adalah pihak yang profesional dan amanah. Kemudian ada resiko one prestasi tadi kalau ada pihak-pihak yang ternyata melanggar. Dan terakhir adalah resiko ya politik dan ekonomi. Kalau terjadi ada hal apa-apa, misalnya kayak contoh tadi ya, waktu di tahun 2020 ada pandemi di mana ya di luar dari prediksi dan ekspektasi kita semua tentunya, tapi terjadi resesi. Pada saat resesi banyak perusahaan yang kolaps, banyak perusahaan yang terdampak, otomatis harga-harga saham turun, ya begitu juga kinerja dari instrumen investasi reksadana syariah kita. Ya, nah jadi kita lihat dari waktu ke waktu, alhamdulillah memang ini datanya belum saya update masih sampai tahun 2020, tapi dana kelolaan investasi syariah ini terus saja naik dari waktu ke waktu, khususnya reksadana ini ya. Nah, jadi ini yang membuat kita sebagai seorang muslim harusnya sangat bersyukur dan juga mendukung industri syariah dengan salah satunya menjadi investor reksadana syariah gitu. Nah, ini hanya beberapa fun aja, saya nggak mau masuk ke sini karena ntar dibilangnya Mas Adrian jualan produknya, enggak. Ya ini hanya sekedar informasi aja kepada teman-teman ini bagaimana pengelolaannya, ya pasti bisa naik turun, ada memberikan imbal hasil, ada yang 2%, 3%, ada juga pernah minus gitu. Tapi kalau kita lihat dari waktu ke waktu, alhamdulillah ternyata berinvestasi di dalam produk reksadana itu masih memberikan kebaikan ketimbang kita tidak berinvestasi sama sekali. Ya, ini ada beberapa portofolionya. Jadi kalau kita beli reksadana, isinya apa? Ya, isinya adalah ini nih contohnya. Ya, kalau di reksadana yang kami kelola namanya Syariah Balance Fund, isinya tuh kalau saham ada saham Indofood, saham Astra, Indosat gitu ya, kita belikan sukuknya atau surat berharganya. Contoh seperti itu. Ya, ini adalah isi dari yang namanya reksadana syariah. Yang ngelola bukan diri kita, tapi si manajer investasi itu. Kita nggak usah pusing apa-apa, kita kerja aja. Ada sedikit rezeki, tanggal 25 gajian, saya mau sisihan 500, beliin aja reksadana. Nanti bulan depan ada lagi rezeki, beli lagi. Kita seperti itu. Nanti dapat bonus, sebagiannya kita belikan reksadana. Itu yang saya lakukan udah selama bertahun-tahun, teman-teman. Ya, makanya saya alhamdulillah, saya nggak bilang artinya saya orang yang berlebih, tidak. Tapi ya mungkin kalau orang bilang, alhamdulillah udah sebut financial freedom lah. Jadi artinya apa sih? Saya bekerja udah nggak lagi semata-mata untuk mencari uang. Kenapa? Karena aset yang udah kita miliki udah terus bisa berkembang dan udah bisa memberikan penghasilan buat kita atau minimal udah bisa membiayai kehidupan bulanan kita. Ya mungkin ya, tapi dengan cara atau gaya hidup ya yang sewajarnya aja. Bukan tiap bulan keluar negeri, bukan tiap bulan ya harus pergi umroh misalnya seperti itu ya, nggak begitu gitu ya. Yang wajar-wajar aja. Insya Allah itu mencukupi. Oke, nah kita skip lagi. Nah jadi tips dari saya, ini kita ada beberapa slide sebelum kita akan ngobrol-ngobrol dalam tanya jawab. Kalau teman-teman bisa menjalankan 5 poin ini, insya Allah teman-teman akan menjadi seorang investor yang sukses. Yang pertama, investasi yang terbaik itu bukan mengenai produknya teman-teman, tapi teman-teman harus mencari instrumen investasi yang sesuai dengan tujuan, kapan kita ingin manfaatkan, dan profil risiko kita. Nah, kita bagaimana? Nah, itu menariknya. Kalau teman-teman nanti mau berinvestasi yang namanya reksadana syariah melalui misalnya adalah aplikasi ya. Misalnya aplikasi apa ya? Banyak sih sekarang ya, ada Bibit, ada Bareksa, ada Tanam Duit gitu. Ada lewat perbankan juga, teman-teman bisa bahkan ke BSI ya. BSI ini waduh udah menjadi bank syariah dengan aset yang terbesar di Indonesia dan insya Allah juga nanti akan di dunia ya. Sekarang kita udah masuk top 10 gitu ya teman-teman.
Nah, ini juga memiliki instrumen di mana teman-teman bisa berinvestasi secara syariah juga, ya. Nah, kedua, jadi teman-teman dari sekian banyak tawaran harus memilih mitra yang profesional. Masalahnya kadang kan kita nggak tahu, nah caranya nanti kita akan ngobrol carinya gimana. Tapi yang pasti teman-teman akan diuntungkan kalau berinvestasinya udah lewat lembaga-lembaga seperti kayak perbankan atau aplikasi yang memang sudah mendapatkan legalitas dari OJK. Kenapa? Karena aspek legalitasnya sudah pasti terjamin. Kedua, kita udah nggak perlu melakukan bibit bebek bobot nih dalam hal perizinan segala macam karena memang ya sudah ada pihak yang melakukan itu. Ya kita tinggal berinvestasi saja. Tinggal lihat gimana sih kinerjanya waktu 1 tahun ini, gimana 3 tahun terakhir ini gitu. Jadi kita harus tertarik agak sedikit panjang supaya kita bisa memiliki penilaian yang objektif. Jangan hanya melihat bulan ini ya karena terlalu pendek. Karena investasi harus dilihatnya tahunan ya. Kemudian jangan pernah beli kucing dalam karung, ya kita harus selalu belajar dan kita harus banyak bertanya, kita juga harus tahu apa yang kita investasikan supaya investasinya insya Allah baik dan terarah ya. Kemudian yang keempat, caranya berinvestasi sebenarnya macam-macam, tapi yang saya sarankan dan saya kepengen ajarkan teman-teman adalah berinvestasi secara rutin. Kenapa? Kalau kita investasi rutin, kita nggak peduli mau lagi bumi gonjang-ganjing, mau lagi ada namanya pandemi, mau lagi situasi apapun, kita terus saja berinvestasi. Kita sisihkan dari sebagian pendapatan kita, minimal saya sarankan 10-15% lah dari penghasilan kita, itu harus ada yang kita investasikan. Nah, kan kita masih bisa hidup dari si 90%-nya. Tadi saya bilang, teman-teman punya gaji misalnya 5 juta. Saran dari saya, 500 ribunya harus teman-teman investasikan. Ya mudah-mudahan di reksadana syariah. Hidupnya dari 4,5 jutanya aja. Aduh kurang Mas Adrian ya. Tadi kan 2, kencangkan gaya hidup kamu, ikat pinggangnya, ya kan? Atau kedua, cari pendapatan tambahan. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir, kalau kita mau melihat investasinya itu jangan tiap hari, ya buang waktu, jangan tiap bulan. Cukup mungkin per kuartal atau per semester, ya. Untuk kemudian nanti kita evaluasi sama-sama seperti itu, ya. Nah, tadi ya jangan taruh dalam satu keranjang, sebaiknya kalau namanya investasi kita sebar juga. Ya mungkin tadi ya jangan hanya di reksadana syariah, mungkin teman-teman juga tertarik gitu ya, misalnya mau punya emas, boleh-boleh aja ya. Nah, kalau kayak saya, gimana sih berinvestasi? Kalau saya ambil gampangnya, walaupun ini bukan satu hal yang baku, bisa disesuaikan dengan usia kita. Artinya gini, semakin muda, semakin kita punya kesempatan untuk bisa berinvestasi ke dalam instrumen yang lebih beresiko. Contohnya kalau bisa reksadana syariah, artinya reksadana syariah yang berbasis saham. Nah, sebaliknya pada saat kita sudah semakin menua, kita udah memasuki usia pensiun, ya kita jangan terlalu banyak lagi taruh ke dalam hal yang beresiko karena kita nggak tahu tiba-tiba menjelang pensiun asetnya tiba-tiba lagi turun ya pada saat kita pensiun ya uang pensiunnya misalnya tergerus, kita juga nggak mau seperti itu. Oke, nah ini terakhir dari saya sebagai penutup aja. Semoga buat teman-teman bisa mendapatkan apa-apa yang saya sampaikan ini dengan baik dan terbuka untuk berbagai kesempatan. Teman-teman bisa tanya jawab, teman-teman bisa sebisa mungkin nanti juga mengaplikasikan dalam kesehariannya. Karena menurut saya nih, selain apa forum yang kita bahas pagi hari ini, banyak kok di internet, teman-teman tinggal klik tentang googling aja terkait dengan investasi syariah, khususnya yang reksadana, teman-teman bisa ulang lagi, teman-teman bisa perdalam lagi. Tapi sayang, kalau kita udah punya uang, kita udah punya penghasilan, kita udah punya ya sedikit aset yang udah kita kumpulkan hingga saat ini, kita sekarang udah punya informasinya, udah banyak buku yang kita pelajari, udah banyak seminar, tapi kemudian kita nggak pernah melakukan tindakan apa-apa. Ya artinya kita mungkin masih kurang begitu bijaknya. Ya, semoga ini apa-apa yang tadi saya sampaikan bisa memberikan semangat buat teman-teman di dalam sesi tanya jawab ini. Dan kalau ditanya kapan sih waktu yang terbaik Mas Adrian, sebenarnya sih kalau menurut saya waktu tahun 97. Kenapa? Pada saat itu lagi situasi itu masih sangat kayaknya apa ya? Pada saat lagi ada krisis tuh ya tahun 97, ada sebagian yang mungkin udah lahir, ada yang mungkin masih TK ya teman-teman. Saya waktu itu udah kuliah ya tingkat 2 ya. Jadi pada saat itu terjadi krisis ekonomi di mana harga-harga saham itu cuma tinggal 1.000 perak, 2.000 perak. Bayangkan teman-teman bisa jadi investor perusahaan-perusahaan gede. Itu adalah waktu yang terbaik. Begitu juga waktu kemarin tahun 2020
pada saat harga-harga saham berguguran, ya kita tahu lah, nggak mungkin lah kita negara ini ataupun dunia ini yang namanya pandemi terus. Pasti akan ada upaya dari banyak pihak untuk mengembalikan situasi menjadi membaik. Itu ada sebenarnya saat-saat di mana kita harus punya keyakinan untuk kemudian kita tempatkan secara lebih agresif masuk ke dalam instrumen-instrumen yang lebih beresiko tapi insya Allah memberikan kebaikan. Contohnya adalah kepada saham syariah atau reksadana saham syariah. Tapi kan kembali lagi, kita nggak pernah tahu ya situasi seperti itu. Sekarang kita bicara hari ini, jadi kapan waktu yang terbaik? Tentunya adalah saat ini. Demikian ya teman-teman, terima kasih banyak. Buat teman-teman yang belum follow mungkin Instagram saya, kalau YouTube saya memang belum optimalkan teman-teman, tapi insya Allah kita bisa bersilaturahmi, kita bisa ngobrol lebih banyak nanti juga di Instagram, karena terkadang, karena ini Instagram pribadi ya, saya suka sharing ya banyak hal lah ya. Salah satunya kadang-kadang seminggu sekali terkait dengan ya investasi atau pengelolaan atau bagaimana cara saya menjalankan kehidupan selain tentunya ya mungkin hal-hal lainnya. Ya silakan manfaatkan ini, ambil yang baik-baik. Saya cuma manusia biasa, saya bukan malaikat, saya juga banyak kehilafan, banyak kekurangan, tapi saya rasa adalah beberapa hal baik yang setidaknya bisa teman-teman petik. Demikian ya teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya dan semangatnya selama hampir kurang lebih sekitar 1 jam ini. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sharing yang luar biasa. Ini bobotnya luar biasa gitu ya untuk kita semua. Semakin meyakinkan untuk kita berinvestasi melalui instrumen reksadana syariah dengan penjelasan yang kompleks gitu ya, mulai dari perencanaan keuangan, kemudian financial check up gitu ya, perlu kita persiapkan, dan substansinya juga alhamdulillah kita dapat mengenai instrumen reksadana syariah itu sendiri. Terima kasih Bang Adrian. Dan mungkin sebelum masuk ke pertanyaan, kembali kami menginformasikan gitu ya bagi Bapak dan Ibu yang ingin berdonasi untuk program Sahabat Pelajar Indonesia melalui jadiberkah.id. Yuk sama-sama kita langsung lakukan gitu ya donasi kita melalui jadiberkah.id. Baik, berikutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Yang pertama dari Zulaika. Assalamualaikum, saya masih awam dengan dana reksa syariah, jadi masih belum paham profil manajer resiko yang berkinerja baik itu seperti apa. Mungkin Pak Adrian bisa bantu kasih info seperti apa triknya, sehingga kita tahu manajer investasi yang terpercaya itu seperti apa. Kemudian berapa perkiraan besaran rata-rata return yang diperoleh dari hasil reksadana syariah. Mungkin bisa dijelaskan, mohon penjelasannya, Bang Adrian. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zulaika. Ya saya juga masih terus belajar kok, jadi nggak apa-apa, kita awam ya sama-sama. Kebetulan aja mungkin saya yang lebih dahulu aja sempat belajar. Jadi gini, Mbak, kalau untuk bagaimana kita mengetahui profil manajer investasi tersebut, sebenarnya kita nggak perlu repot-repot lagi sih untuk harus cari datanya di OJK atau apa, tapi langsung aja kita kunjungin ke aplikasi investasi reksadana syariah yang memang kita ingin coba investasi lewat sana ya. Ada banyak sih sebenarnya. Tadi Mbak Jul bisa ke bank ya, salah satunya misalnya kayak di BSI. Setahu saya di BSI juga kita bisa berinvestasi sana untuk reksadana syariah. Yang kedua, Mbak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi, itu ada banyak ya. Sebagai contoh, walaupun ini kita nggak ada maksud untuk apa-apa karena memang bukan endorsement ya, tapi saya hanya ambil percontohan supaya artinya bisa langsung diaplikasikan sama teman-teman. Misalnya ada aplikasi Bibit, nah, dia ada website-nya juga. Jadi sebenarnya tanpa kita udah membuka rekening di sana, Mbak udah bisa melihat. Contoh nih ya, kita coba googling, artinya biar langsung praktek nih. Saya paling senang sebenarnya kalau ngajar atau berbagi itu langsung praktek supaya lebih jelas. Karena nanti kalau ngomongnya aja tapi saya nggak ngerti juga. Jadi misalnya kita masuk nih ya, saya coba klik, nanti saya akan coba share screen. Nah ini, oke, ini udah dapat. Nah ini sebagai contoh ya. Oke, bisa dilihat ya, Mas Ami. Ya, sudah terlihat. Nah, ini jadi misalnya kita klik aja nih ya, ini reksadana syariah. Nanti dia keluar nih. Ini contoh aja nih, Mas dan Mbak. Ini ada
kinerja khusus yang syariah. Kenapa kok syariah? Kita bisa klik-klik aja di sini nih gitu. Misalnya kita yang apa nih, tapi kan kita mau ngomongnya syariah supaya terfilter, kita fokus aja kepada syariah. Terus kemudian sebenarnya ada banyak, kita mau lihat semua fund yang ada di seluruh, tapi kita misalnya mau fokus kepada yang dijual di aplikasi ini, misalnya gitu ya. Kita tinggal lihat, oh, nah ini 1D, 1M, 3M ini apanya adalah kinerjanya. 1 hari 1 bulan ya. Tadi saya bilang nggak usah lihatlah yang ini, yang kita lihat YTD 1 tahun, 3 tahun gitu ya. YTD itu artinya year to date, dari awal tahun sampai hari ini gitu. 1 tahun berarti 1 tahun terakhir, 3Y, 3 year, 3 tahun terakhir seperti itu. Nah, katakanlah kita mau lihat yang di tahun 2022 ini aja. Kita lihat. Nah, ini kan ada macam-macam nih. Ada yang 5%, ada yang 2%, ada yang 7%, ada yang 2, ada yang bahkan minus seperti itu. Ya kan? Jadi yang kita pilih misalnya mana? Ya tentunya yang positif. Masa kita mau ambilnya yang udah malah menjerumuskan kita. Nah, kalau kita lihat sekilas nih, tanpa ini juga ada nama kompetitor saya, silahkan aja. Saya nggak bermaksud apa-apa, karena kita mau berbagi ilmu di sini ya. Nah, nggak mau jualan apa-apa. Kita lihat, oh berarti kalau kita lihat sekilas, yang kinerjanya cukup menarik adalah, nih berarti antara yang dana reksa indeks syariah, karena dia 8,8%, sama kita lihat Batavia dana saham syariah 7,6%. Contoh seperti itu ya. Kita lihat lagi, mestinya sih ada juga nih yang keluhan kita lihat lagi ya, yang syariah. Oh nih, ya kita lihat lebih panjang lagi. Oke. Oh ini ada juga nih yang kelolaan perusahaan saya nih, Schroders 4,34%. Nah, tapi nggak serta-merta yang tadi 6% atau 8% selalu lebih bagus juga. Ya teman-teman, kita lihat lagi, tarik lebih panjang. Kalau kinerja 3 tahun ini gimana? Yuk kita lihat. Oh ternyata misalnya 3 tahun ini yang tadi dia itu bahkan 1 tahunnya itu 9%, ternyata 3 tahunnya dia minus 4,8% loh. Contoh kita lihat kan tadi kan kita untuk jangka panjang, sedangkan yang si Schroders ini malah kinerjanya positif dan lain sebagainya. Nah, jadi apa-apa yang ada di sini sebenarnya udah perusahaan manajer investasi yang legal. Tapi berdasarkan kinerja tentu keputusan kita sendiri. Kita tinggal tentukan dari ini mana yang membuat kita serak atau nyaman. Yang pertama pasti dari performance-nya, ya, dari kestabilannya. Gini, kalau tahun ini positif, tahun lalu positif, 3 tahun yang positif, berarti itu kesananya baik. Tapi kalau misal kita lihat tahun ini positif, tahun ini enggak, wah ternyata kalau tarik lebih panjang, kok dia malah nggak memberikan kebaikan, tapi malah memberikan performance yang kurang baik. Itu kita bisa lakukan sebagai penilaian kita, gitu ya, Mbak. Saya balikan lagi di sini. Terus kemudian manajer investasi terpercaya seperti apa ya tadi. Kemudian berapa perkiraan besaran rata-rata return, rata-rata ya. Kita bicara rata-rata karena kan tadi tiap tahun banyak melewati masa-masa yang kita nggak duga-duga. Tapi kalau dari yang saya survei, saya riset, kinerja rata-rata reksadana itu kan tergantung dari isinya. Ada yang isinya pasar uang, ada yang isinya misalnya tadi pendapatan tetap, ada yang isinya berbasis saham. Kalau yang berbasis saham, itu kinerjanya rata-rata mungkin masih bisa di kisaran sekitar 7%, 8% per tahun. Sedangkan kalau yang pendapatan tetap mungkin sekitar 5-6%. Kalau yang pasar uang mungkin di kisaran antara 3-4%. Jadi jelas tadi kita lihat kalau untuk bicara jangka panjang, jelas yang kinerjanya reksadana saham itu akan lebih memberikan kinerja yang lebih baik. Tapi kembali lagi, untuk yang hanya orientasinya 1 tahun, 2 tahun, saya nggak sarankan untuk taruhnya dalam bentuk reksadana berbasis saham. Mendingan teman-teman taruh aja ke dalam instrumen reksadana pasar uang, atau teman-teman bisa beli namanya sukuk tuh yang lagi ditawarkan oleh pemerintah tuh saat ini tuh. Bahkan kalau nggak salah 6,15%. Dipotong pajak 10%, kita masih bisa dapat 1 tahun 5,6%. Jadi udah syariah, dapat keuntungan, insya Allah berkah juga. Begitu ya. Itu yang pertanyaan pertama. Silakan ke pertanyaan berikutnya, Mas Ami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Emil dan Basri. Kalau belum punya dana darurat atau asuransi, apa boleh langsung berinvestasi? Atau jika bisa dilakukan bersamaan, bagaimana tipsnya? Oke. Kemudian yang berikutnya pertanyaannya, jika waktu tujuan keuangan, contohnya naik haji, sudah dekat, tapi posisi portofolio reksadana sedang merah,
apa yang sebaiknya dilakukan ya Pak. Sebaliknya tujuan keuangan masih cukup lama tapi posisi return sudah hijau banget. Apa ditarik dulu atau harus sesuai waktu yang ditetapkan? Iya, iya. Ini Mas Wildan ini udah pelaku investasi banget nih, karena udah pernah melihat merah dan hijaunya gitu. Karena memang umumnya orang suka membahas dengan istilah itu. Kalau lagi bagus dibilangnya lagi hijau nih, kalau lagi buruk merah nih. Ibarat seperti raport gitu ya teman-teman. Ada yang menggunakan warnanya hitam dan merah atau hijau dan merah, itu istilah aja. Tapi intinya kalau kita memang kinerja lagi buruk, ya tadi warnanya merah, disebutnya seperti itu. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau kita belum punya dana darurat atau asuransi, kembali lagi, saya bukan orang yang judgmental, saya harus misalnya mengatakan begini yang baik, yang begitu, tidak. Apa-apa yang saya sampaikan ibaratnya itu berdasarkan dari ilmu perencanaan keuangan yang saya pelajari dan kemudian saya bagikan kepada teman-teman, tapi pelaksanaan semua adalah berpulang kepada diri kita masing-masing, karena kitalah sang pemegang kendali dan juga kita yang bertanggung jawab atas apa-apa yang nanti akan kita rasakan. Nah, kalau terkait dengan dana darurat, saya sih tetap menyarankan teman-teman harus punya dulu dana darurat. Meski mungkin besarannya nggak perlu sampai sebanyak yang seperti saya lakukan. Saya misalnya 9 bulan dari dana darurat saya. Wah, kalau kayak begitu udah habis dong Mas, saya nggak ada investasi. Nggak seperti itu. Kalau teman-teman merasa yakin, oh saya kan masih punya pekerjaan rutin Mas Adrian. Oke, itu maksudnya apa sih? Kan terjadi namanya darurat. Kalau ternyata tiba-tiba nih kita ya qadarullah kita kena PHK, karena sekarang ini lagi musimnya PHK ya, apalagi kalau yang kerja di perusahaan-perusahaan yang padat karya yang jumlah karyawannya bisa ribuan ya, seperti perusahaan yang tech seperti itu, waduh itu lagi luar biasa, akan ada badai PHK terjadi dan juga akan terus terjadi di tahun 2023, karena itu kan perusahaan banyak, mohon maaf ya, bakar duit seperti itu ya. Tapi kenyataannya sekarang semua kan udah lebih sadar bahwa kita harus efisien dalam pengeluaran. Nah, kembali lagi di sini kita bisa tetap kok berinvestasi. Contohnya seperti ini, gini ya. Misalnya kita belum punya dana darurat, sekarang kita siapkan dulu aja. Ya, setidaknya misalnya kita bisa punya 3 bulan dari pengeluaran kita. Misalnya tadi ya, pengeluaran kita 5 juta. Ya, teman-teman fight dulu untuk bagaimana sisihkan punya uang 15 juta. Nah, nanti setelah terkumpul, kita baru tuh mulai berinvestasi. Misalnya tadi bisa berinvestasi reksadana, ya. Atau gini, dana tersebut kita tempatkan sebagian langsung juga dalam investasi reksadana. Kenapa? Karena kan itu dana darurat juga. Tapi kita taruhnya misalnya ke dalam reksadana syariah yang pasar uang. Karena yang pasar uang itu hampir nggak ada resikonya sama sekali. Kalau kayak sukuk yang tadi saya sempat mention, walaupun dia aman, dijamin pemerintah, imbal hasilnya juga jelas, tapi teman-teman nggak bisa cairkan sewaktu-waktu. Teman-teman harus tunggu sampai jatuh temponya 2 tahun. Tapi menariknya tiap bulan kita dapat bagi hasilnya. Kalau yang namanya reksadana syariah, umumnya dia nggak bagi hasil. Tapi dari keuntungannya, dari pengelolaannya, itu langsung dimasukkan terus dalam bentuk unitnya. Makanya ada namanya NAV atau nilai aktiva bersih, itu kalau dalam bahasa Indonesia NAB, kalau dalam bahasa Inggrisnya Net Asset Value, itu yang bisa berfluktuasi dari waktu ke waktu. Ya. Tapi menariknya, kalau reksadana syariah kan bisa dibeli dengan nominal yang relatif lebih terjangkau. 100.000 bisa, 50.000 bisa. Tapi kalau kita bicara namanya sukuk, kan minimum harus 1 juta dan kelipatannya. Jadi ya tergantung semuanya itu dari kebutuhan kita. Dan kalau kita tadi, kayaknya uang itu misalnya nggak kita akan pakai untuk jangka panjang, ya silakan aja teman-teman bisa beli namanya sukuk. Tapi kalau misal teman-teman, saya sih mau investasi, tapi kan kadang-kadang kita ya bisa begitu deh, bisa galau gitu, gimana Mas Eden? Ya udah nggak apa-apa, reksadana aja kalau menurut saya, seperti itu ya. Yang kedua, kalau kita punya tujuan untuk misalnya naik haji, nah masalahnya waktunya udah dekat, tapi portofolio saat ini sedang merah, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Ini udah kadung nih ya, kita ketemunya misalnya baru hari ini, kita udah lakukan dulu gitu, ya udah apa boleh buat. Jadi kalau pada saat portofolio kita sedang merah, sedangkan dana itu kita mau gunakan untuk memang kita berangkat haji, yang nggak ada lain yang kita bukan, saran dari saya ya kita harus cairkan, kita harus gunakan, karena kan memang itu yang kita akan pakai. Terus kedua, ini dapat panggilan haji nih, kita mesti berangkat nih, masalahnya yang kita sudah siapkan ternyata belum mencukupi. Ya, sebenarnya ini suatu hal yang menjadi tantangan. Yang pertama ya adalah
kita kan harus berangkat nih karena memang mungkin aduh kuotanya udah belum tentu kita dapetin lagi segala macam. Tadi kembali kita bisa mengacu kepada ajaran Islam. Kita boleh kok pinjam uang, ya. Yang nggak boleh tapi kita nggak bayar. Kita bilang kan saya udah panggilan, tapi masalahnya saya udah coba cari sana sini, saya udah coba jual aset saya, tapi kok belum mudah banget laku. Tapi ini saya udah panggilan tahun ini mesti berangkat nih. Gimana ya gitu. Nah, kita mungkin bisa berbagi cerita pengalaman. Saya yakin kok masih banyak orang-orang baik, tapi baiknya harus yang dikenal ya. Jangan aduh seperti ada banyak orang tuh yang DM saya lah gitu kan, nggak kenal dia ini siapa, tapi dia berani aja tuh pinjam uang, bisa buat ini, bisa buat itu untuk bayar utangnya dia, untuk ini itu segala macam ya. Otomatis itu kita nggak tanggapin ya. Tapi kalau kayak teman-teman punya keluarga, orang tua, punya adik yang mungkin lebih memiliki katakanlah kemampuan materi gitu, kita bisa sampaikan, apalagi kan tujuannya buat kebaikan, dan tapi tadi kita harus komit dan juga sampaikan dengan cara apa kita membayarnya, kapan kita bayarkan, contoh seperti itu. Insya Allah jalannya ada, apalagi untuk kebaikan saya yakin pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Nah kemudian kalau untuk kayak tujuan keuangan masih cukup lama, posisi hijau sudah hijau banget. Nah ini juga nih tantangan nih teman-teman, biasanya begitu. Kita nih lagi untung nih, wah ini gimana nih gitu, rasanya pengen kita cairkan karena kan keuntungan gitu. Tapi masalahnya sebenarnya uang nggak kita pakai juga. Nah itu kembali lagi kepada diri kita ya. Godaan itu kan selalu ada. Sama, nggak punya uang, tapi dapat tawaran promo sana, promo sini. Aduh, ini ada tiket lagi murah nih, padahal kita nggak ada kebutuhan mau keluar kota, mau keluar negeri. Gimana nih gitu? Akhirnya apa beli aja ya, apa gesek kartu kredit aja ya, atau misalnya apa? Waduh, jadi banyak. Akhirnya yang tadi ini harus punya kartu kredit nih, karena kalau ada kartu kredit kita akan dapat potongan 2 juta. Kalau kita di sini kan lumayan banget, padahal kita sebenarnya nggak punya kemampuan, atau mungkin keyakinan kita nggak kepengen menggunakan itu, kita kepengennya bayar tunai aja. Tapi uang nggak ada, tapi seperti itu. Intinya, dalam keseharian kita akan selalu terpapar dengan yang namanya godaan dan godaan itu. Semua berpulang kepada kita. Tapi kalau buat saya, kalau melihat manusiawi kok, orang pada saat melihat ada satu keuntungan yang diraih, ya kita ingin manfaatkan, kita ingin ambil. Tapi saran saya, ambillah keuntungannya. Ya. Sedangkan pokoknya biar aja untuk diinvestasikan terus. Gitu. Jadi kita bisa tetap merasakan kenikmatannya dari hasil investasi kita supaya kita tetap semangat. Contoh tadi punya uang misalnya ya 100 juta. Aduh, nih tiba-tiba udah dapat keuntungan nih 6 juta nih Mas Adrian. Yang tadi saya pikir setahun 6 bulan aja udah ada keuntungan. Kayaknya saya kepengen deh pakai buat sesuatu deh. Saya mau ajak nih istri sama anak-anak saya jalan-jalan ke Bandung, saya mau cairkan, boleh. Tadi cairkan 6 jutanya aja, 100 jutanya biar aja tuh terus diinvestasikan supaya terus bisa memberikan peningkatan dari waktu ke waktu. Gitu ya, semoga bermanfaat. Thank you, Mas. Baik, terima kasih, luar biasa penjelasannya, kompleks tuh, dapat gitu ya. Kemudian berikutnya terkait pertanyaan dari Nur Anissa Baldan. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Ardian, apakah lebih baik menyimpan dana darurat di RDPU atau RDPT? Bolehkah kita menyimpan dana darurat di saham jangka pendek? Terima kasih. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Mbak Nur Anissa buat pertanyaannya. Waalaikumsalam. Lebih baik di mana kalau kita punya dana darurat RDPU atau RDPT? Nah, mungkin buat sebagian yang belum terlalu familiar dengan istilah itu, RD itu sering diperpendek dari kepanjangan reksadana. Kalau RDPU adalah reksadana pasar uang. Kalau RDPT adalah reksadana pendapatan tetap. Ya. Nah, namanya pendapatan tetap bukan berarti kita akan dapat pendapatan tetap setiap bulan seperti itu, nggak demikian. Tadi kalau reksadana, pendapatannya itu kan langsung masuk ke dalam unitnya, sehingga kinerjanya dari hari ke hari itu yang bisa mempengaruhi harga per unitnya gitu ya. Nah, kembali lagi kalau reksadana pasar uang adalah instrumen reksadana yang profil resikonya cocok buat mereka-mereka yang sangat rendah atau orang yang nggak sanggup untuk menerima resiko sama sekali. Sedangkan reksadana pendapatan tetap itu adalah untuk orang-orang yang memiliki resiko lebih moderat ya atau lebih siap menerima resiko tapi punya horizon investasi yang lebih panjang. Yang misalnya untuk di atas 2-3 tahun lah, itu boleh. Kalau saya sarankan. Nah, tapi kalau tadi pertanyaannya untuk menyimpan dana darurat, kalau ditanya boleh atau enggaknya ya jelas boleh, kan uang-uang kamu sendiri. Tapi bijaksana atau tidak gitu kan. Nah, kalau saya sih sarankan
untuk yang namanya dana darurat, kan tadi itu dana yang harus kita ambil suatu waktu, dan kalau bisa ya uangnya jangan sampai kurang gitu loh dari yang kita sudah kumpulkan selama ini, kan begitu. Apapun lagi kejadian yang sedang dialami nih oleh Indonesia, oleh dunia, kan seperti itu. Jadi taruhnya di dalam reksadana pasar uang, ya. Nanti mungkin bobotnya berapa? Aduh, Mas Adrian, kan tadi kan pasar uang paling cuma dapat 3%, 4%. Saya kan tanda daruratnya udah kayak Mas Adrian udah 9 bulan, aku udah punya 10 juta. Berarti kalau sekarang punya 90 juta. Nanti nggak optimal. Ya udah, kalau kayak begitu kita bisa split aja, teman-teman. 50%-nya kita dalam bentuk reksadana pasar uang, 50%-nya kita taruh dalam reksadana pendapatan tetap. Seperti itu. Tapi kalau untuk saham, mohon maaf, saya sih nggak suggest. Apalagi yang saham secara langsung. Ya, karena itu kan adalah instrumen dana darurat yang kita pakai. Berbeda kalau Mas Adrian, aku dana darurat udah punya, cakep. Terus kemudian aku kan pasti punya gaji nih. Aku tiap bulan bisa kok kayak Mas Adrian bilang, aku sisihin 500.000 nih Mas Adrian. Tapi ini uang yang idle loh, ini artinya aku nggak akan pakai-pakai juga untuk, ya mungkin jangankan 1 tahun, 2 tahun. Aku 3 tahun, 5 tahun aja nggak apa-apa. Nah, teman-teman boleh tuh. Beli aja langsung reksadana saham syariah, atau teman-teman beli aja saham syariah. Tinggal aja masuk ke dalam sebuah perusahaan sekuritas, buka opening, di sana mesti buka account, terus kemudian teman-teman langsung minta dibukakan akun yang khusus untuk syariah. Jadi untuk saham-saham yang non syariah teman-teman nggak bisa beli, kita seperti itu ya. Terus kemudian apa, kita tinggal cicil aja. Mau beli saham-saham apapun kayak pokoknya yang syariah ya, yang kinerjanya bagus, biasanya masuk dalam kategori LQ45. Artinya 45 saham-saham yang liquid dan memiliki kinerja yang cukup mumpuni dari waktu ke waktunya. Ya tadi ya, mungkin 2-3 diantaranya udah saya sebut bocorkan. Ada tuh kayak namanya Astra, namanya Telkom, namanya Unilever, namanya Indofood, ya. Itu adalah saham-saham syariah yang masuk dalam LQ45 ini. Tutup mata aja, udah beli aja. Terus cicil-cicil nanti lihatnya berapa tahun kemudian. Nah, menariknya memang kalau kita menjadi investor saham langsung ataupun reksadana, kita juga akan dapat namanya dividen atau bagi hasil. Tapi kalau saham kita akan dapatnya dalam bentuk ya tunai gitu ya. Kalau untuk reksadana ya dividennya itu masuk ke dalam bentuk unit. Jadi nanti harga dari NAB NAV-nya itu yang akan naik dari waktu ke waktu gitu ya. Baik, silakan Mas, lanjut. Baik, luar biasa penjelasannya. Mudah-mudahan menjawab Mbak Nur Anissa Baldan. Ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang lain, silakan untuk Bapak Ibu para partisipan webinar untuk mengajukan pertanyaan. Mungkin sesuai dengan tema kita gitu ya, Bang Adrian. Untuk pemula gitu ya, reksadana untuk pemula. Maklum, namanya pemula, pasti kan mempertanyakan gitu ya, bukti kepemilikan reksadana itu apa sih? Kan kalau deposito kita ada bilet depositonya gitu ya. Nah, kalau reksadana ini bukti kepemilikannya itu seperti apa? Kemudian untuk apa? Periode menjual atau membeli apakah itu bebas gitu ya, tidak terikat waktunya. Kan kalau deposito misalkan 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu ya. Apakah kalau di reksadana itu fleksibel atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan juga. Baik, the power atau the beauty of reksadana ya, kalau bahasa Sundanya mutual fund. Bahasa Sunda, bahasa Inggris ya. Jadi reksadana itu menariknya bisa dijual, bisa dibeli kapan saja. Selama tadi ya waktunya sedang market itu buka. Kapan itu di atas jam 9 pagi ya sampai sebelum sore seperti itu, kecuali juga di weekend ya. Jadi menarik banget. Jadi kapanpun teman-teman punya sedikit rezeki ataupun ada kebutuhan, teman-teman langsung bisa cairkan. Nah, berbeda kalau kayak deposito kan umumnya dia ada jangka waktunya. Misalnya ada yang per bulan, ada yang per 3 bulan, tergantung kita akadnya kan seperti apa. Demikian ya. Jadi mau keadaan bumi gonjang-ganjing, kita nggak, aduh saya butuh banget nih buat dana darurat, ini nggak bisa Bu. Atau ada yang mungkin bank menerapkan, oke, boleh tapi ada biaya penaltinya ya sebenarnya sekian, karena kan Anda one prestasi nih, karena janjinya seperti itu. Nah jadi itu kembali lagi kepada pilihan kita. Nah kalau bicara mengenai deposito ada namanya sertifikat atau warkat deposito. Begitu juga saham ya, kalau dulu memang ada namanya warkat saham, tapi kan sekarang udah zamannya paperless teman-teman, semua udah serba digital. Kita nggak lagi tuh beli saham terus kemudian kita tenteng-tenteng bawa kertasnya lagi, kita kalau mau kemudian jual kita datang lagi ke bursa tek kemudian kita anterin lagi kertasnya. Waduh, lama banget, panjang kali lebar, nanti harga udah keburu turun atau udah keburu naik, kita ketinggalan kereta nih mau beli seperti itu. Sekarang sudah paperless. Tapi jangan khawatir karena ada memang
ya lembaga yang akan mengadministrasikan kepemilikan kita. Namanya KSEI atau kepanjangannya Kustodian Sentral Efek Indonesia. Nah, kalau untuk pasarnya kan disebut namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau bursa itu kan tempat atau pasar yang namanya tempat pertemuan antara pembeli dan penjualnya. Lalu pada saat kita beli, yang nyimpenin harta kita atau si saham kita atau reksadana kita itu siapa, Mas Adrian? Ya si tadi, KSEI itu. Dia adalah lembaga yang memang ditunjuk untuk melakukan proses administrasi itu. Sehingga kita tenang aja, aman aja. Kita bisa nanti bisa lihat ada namanya di akses kita, acuan kepemilikan sekuritas kita, baik itu saham, baik itu reksadana, kita bisa lihat mutasinya dari waktu ke waktu, pun kita kan tetap bisa, misalnya teman-teman menjadi nasabah bank, bisa cek di aplikasi perbankannya, teman-teman misalnya menjadi nasabah di aplikasi investasi online, contoh seperti tadi saya udah contohkan aja, ada kayak Bibit ya, teman-teman juga dapat tuh rekeningnya, korannya, ada portofolionya bisa diakses at any time, jadi lebih mudah buat kita. Teman-teman bisa lihat di situ tanpa perlu kita merasa khawatir, merasa ragu karena udah ada lembaganya, dan lembaganya itu kan SRO, jadi self regulatory organization. Ya, jadi memang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan proses pengelolaan administrasi itu. Pasarnya namanya BEI, kemudian untuk yang itu adalah namanya Custodian Sentral Efek Indonesia. Terus kemudian bingung, Mas, yakin nggak kalau pada saat kita udah menjual, uangnya pasti akan masuk? Kalau ternyata misalnya nanti uangnya nggak masuk gimana? Nah, jangan khawatir, ada satu lembaga lagi, namanya KPEI, Clearing Penjamin Efek Indonesia. Dia yang akan melakukan proses pembayaran itu kepada kita. Nanti dia akan nagih kepada si yang misalnya pemilik sahamnya yang tepat di mana kita mau menjual. Jadi kita nggak usah pusingin yang seperti itu. Jadi ada pihak ketiga yang juga akan selalu berperan untuk membantu supaya proses transaksi ini berjalan secara profesional, wajar, dan juga bisa berjalan efisien. Demikian. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menjawab dan juga memberikan keyakinan bahwa kita nggak perlu khawatir dengan tidak adanya warakat secara fisik yang kita pegang. Ya, contoh aja nih, kalau misalnya kita bicara properti deh, ya kadang jangankan kita kebalik, kita pegang tanda buktinya apa? Bukti kita beli. Pada saat kita beli sampai sekarang propertinya aja nggak dibangun-bangun. Ya, kita aja nggak pernah lihat bentuknya. Ya kan, udah 2 tahun, 3 tahun, tapi kita yakin aja terus aja. Oh, saya punya properti ini, mana propertinya? Saya nggak pernah lihat. Iya nih, pengembangnya belum bangun-bangun, udah 3 tahun, saya juga bingung nih. Tapi kita tetap aja optimistis. Gue punya rumah di sini, rumahnya nggak ada, ya kan? Nah ini udah jelas, sahamnya ada, lembaga yang mengawasi ada, ya kan? Pemerintah juga mengakui dengan namanya si OJK ini, gitu. Jadi menurut saya sayang. Oh, plus lagi kalau namanya syariah, ada lagi kan DPS-nya, Dewan Pengawas Syariahnya. Coba banyak banget pihak-pihak ini yang sudah menjaga iklim dari industri ini supaya bisa berjalan secara kondusif. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik atau enggak gitu. Baik, sangat menarik sekali ngobrol berkah di seri kali ini bersama dengan Bang Adrian. Pastinya semakin kita tercerahkan gitu ya terkait dengan reksadana syariah. Beliau terlihat expert sekali gitu ya di bidang ini. Luar biasa, Bang Adrian. Mungkin sayangnya waktu juga gitu ya yang akan memisahkan kita. Mungkin bisa diberikan closing statement-nya, kesimpulannya, sehingga bisa semakin memberikan semangat nih untuk kita semua pemula, generasi muda gitu ya, untuk berinvestasi sejak dini sehingga bisa merencanakan kedepannya bisa lebih baik lagi. Silakan Bang Adrian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa kalau untuk hal-hal yang terkait dengan reksadana syariah, ya dengan keuntungan, kemudian risiko-risikonya, performance-nya, itu sudah cukup banyak yang kita diskusikan ya pagi hari ini. Tapi izinkan saya sebagai penutup ini hanya sekedar mengingatkan kepada teman-teman semua yang saya yakin mayoritas di antara kita adalah Muslim gitu ya. Kita seringkali bicara terus mengenai masalah harta, padahal sebenarnya Rasulullah ya role model kita sudah pernah bersabda kan mengatakan bahwa yang namanya harta itu sesungguhnya kan cuma 3. Jadi yang pertama, apa yang kita makan lalu habis, apa yang kita pakai lalu rusak, mungkin pakaian kita, mobil kita, ya. Dan yang ketiga itu adalah apa yang
disedekahkan atau diwakafkan untuk akhirat kelak. Jadi pesan dari saya, jangan lupa nanti besok lusa pada saat teman-teman punya penghasilan, teman-teman punya keuntungan dari usaha atau dari investasi yang sudah teman-teman jalankan dengan baik, dengan bijak, teman-teman menjadi investor yang sukses, yang artinya lebih berkah, ya supaya bertambah lagi berkahnya, persiapkan juga untuk kebaikan di akhirat kita kelak, ya sedekahkan, dan sekarang sudah ada itu jadi berkah.id, menjadi aplikasi donasi yang teman-teman bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Sebarkan kabar baik ini ke seluas-luasnya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya adalah umat Muslim, ya, di mana kita sadar bahwa harta ini kan sebenarnya hanya sekedar titipan yang kita boleh kok pakai sebagiannya, tapi sebagian besarnya hendaknya kita investasikan, dan investasi yang insya Allah nggak akan merugi, itu adalah investasi akhirat kelak. Karena jaminannya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga apa-apa yang tadi disampaikan yang baik bisa dijadikan sebuah manfaat, yang kurang baik dari apa yang saya sampaikan mohon ya dimaafkan karena itu sebagai kehilapan saya sebagai manusia biasa. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan mendatang, baik itu di webinar ataupun juga dalam sesi-sesi yang lain. Ya, kalau yang nanti ingin main ketemu sama saya tinggal di Bintaro, saya juga diamanahkan jadi pengurus di Masjid Raya Bintaro Jaya di sektor 9, dan kita juga sering banget kerjasama dengan BSI. Terima kasih buat supportnya BSI selama ini. Sekali lagi dari saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bank Syariah Indonesia, buat BSI Maslahat, buat jadi berkah.id, dan khususnya kepada seluruh teman-teman yang di waktu pagi hari ini mau meluangkan waktu mendengarkan sharing session saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian Maulana, Certified Financial Planner, yang sudah memberikan sharing kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmu dari beliau di Sabtu Produktif kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan juga dapat kita implementasikan untuk mulai berinvestasi, mulai mempersiapkan masa depan kita dimulai dari hari ini. Baiklah, terima kasih sekali lagi, jazakallah ahsanal jazaa. Terima kasih teman-teman semua, dan sebagaimana informasi di awal tadi bahwa kami akan memberikan giveaway untuk teman-teman yang beruntung penanya pada hari ini, yakni yang pertama atas nama M. Wildan Basri dan yang kedua atas nama Zulaika. Baik, selamat kami ucapkan kepada Mas Wildan dan juga Mbak Zulaika untuk mendapatkan giveaway-nya. Nanti dari tim panitia akan menginformasikan, akan mengontak teman-teman yang beruntung pada kesempatan di Sabtu Berkah hari ini. Baiklah, tak lupa kami informasikan juga sebelum ditutup acara webinar series kelima hari ini. Mungkin kita akan berjumpa lagi insya Allah di hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022 di pekan depan. Tetap di hari Sabtu, kita akan ngobrol berkah kembali terkait dengan perencanaan keuangan, dan pastinya untuk pekan depan kita akan bahas mengenai rahasia cuan investasi peer-to-peer syariah untuk pemula. Baiklah, untuk itu kami juga mengajak kepada para partisipan untuk juga berdonasi untuk program Sahabat Belajar Indonesia melalui jadiberkah.id. Sehingga tibalah kita di penghujung acara kali ini. Mungkin untuk membersamai kita di momen istimewa bersama dengan Bang Adrian, kita akan ada pepatah mengatakan seperti ini: jalan-jalan ke Gatot Subroto, jangan lupa mencari mesis. Ayo kita semua berfoto agar kita semakin eksis. Mungkin bisa diaktifkan kameranya Bapak dan Ibu semua, dinyalakan, karena kita akan ke Gatot Subroto untuk mencari mesis. Kita berfoto biar semakin eksis. Baik, kita akan berfoto terlebih dahulu. Silakan dinyalakan sementara waktu. Nanti tim panitia akan mengcapture. Baik, saya akan hitung mundur. Dari hitungan kelima, 5, mungkin boleh kasih jempolnya, 2 jempolnya di layar. 5, 4, 3, 2, 1.
Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya di webinar Ngobrol Berkah seri ke-6 pekan depan. Salam sehat untuk kita semua. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi Jadi Jadiberkah.id merupakan sebuah Bapak, platform Ibu. penghimpunan donasi zakat, infak, dan wakaf atau disebut Ziswaf. Bagaimana cara donasinya? Sangat mudah. Kamu bisa mengakses informasi tentang Ziswaf di Jadiberkah.id. Pertama, lakukan registrasi singkat, lalu pilih programnya, kemudian masukkan data diri dan nominal donasi, klik lanjutkan. Masukkan kode CAPTCHA sebagai verifikasi, lalu klik lanjutkan. Kemudian konfirmasi kebenaran transaksi, lalu klik tunaikan. Selanjutnya, dapatkan kode pembayaran atau nomor virtual account Jadi Berkah. Lakukan pembayaran melalui BSI Mobile atau channel bank lainnya ke nomor virtual account Jadi Berkah. Alhamdulillah, transaksi berhasil. Notifikasi pembayaran langsung dikirim ke email. Khusus transaksi wakaf akan ditambahkan akte ikrar wakaf dan sertifikat wakaf. Di jadiberkah.id, mudah donasinya, mudah bayarnya, dan mudah memonitornya. Bank Syariah Indonesia.